Seorang pemuda daya skeptis meninggalkan tanah leluhurnya tanpa pamit. Ia percaya hanya logika dan kerja keras yang bisa membawanya jauh dari tahayul masa lalu. Tapi ketika ia diculik di Kamboja untuk diambil organ tubuhnya, terjadilah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang terjadi? Ikuti kisahnya dan absen dari mana kota kalian berasal? Klik like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Aku duduk di dalam mobil sewaan, memandangi jalan berdebu yang menjauh dari desa. Hutan lebat masih menyelimuti kanan kiri, tapi perlahan mulai menghilang seiring bertambahnya jarak antara aku dan rumah. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan menoleh. Di saku jaket, kalung batu kecil itu ada. Ayah memberiku ini sebelum aku pergi. Batu itu digantungkan pada tali kulit burung enggang, katanya simbol perlindungan. Tapi ayah juga tidak mencoba menghentikan aku. Dia hanya berkata, "Kalau kamu tak percaya padaku, biarkan saja kalung ini menjagamu tanpa kau tahu caranya." Aku tersenyum sendiri saat mengingat kata-katanya. Ayah selalu suka bicara seperti orang tua zaman dulu. Seperti dukun yang bisa melihat masa depan. Padahal dunia sekarang bukan lagi soal ramalan atau ritual. Dunia adalah tentang usaha. Tentang kerja keras. Dan itulah yang mau aku lakukan. Kerja, bebas, dan hidup tanpa dibatasi oleh aturan yang sudah usang. Dari Singkawang, aku naik kapal kecil menuju Pontianak. Dari sana, pesawat kecil membawaku ke Kuala Lumpur, lalu transit panjang sebelum akhirnya terbang ke Phnom Penh. Di sana, aku naik bus tua dengan AC rusak hingga sampai di Siem Reap. Setiap kali roda bus berputar, semakin jauh pula aku dari Kalimantan. Dari keluarga. Dari tetua adat. Dari semua yang mereka harapkan dariku. Tapi entah kenapa, setiap kali mataku tertutup, bayangan wajah ibu muncul. Dia pasti marah. Atau mungkin sedih. Tapi dia tidak akan menelpon. Kami terlalu sama, keras kepala. Rizal sudah menunggu di terminal kecil berdebu ketika aku turun dari bus. Dia tersenyum lebar seperti biasa, dengan kaos oblong compang-camping dan celana jeans robek di lutut. Akhirnya datang juga, katanya sambil menepuk bahuku. Kamu bawa apa aja? Aku mengangkat tas gendongku. Cukup untuk hidup di sini selama beberapa bulan. Dia tertawa. Jangan serius-serius begitu. Kamu kan cuma kerja bangunan, bukan tentara. Ya, tapi bukan berarti aku main-main. Rizal menggeleng pelan. Kamu belum berubah. Masih sok dewasa. Aku tidak membantah. Aku memang ingin terlihat dewasa. Ingin terlihat siap. Ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa campur tangan tradisi dan ritual. Tapi diam-diam, aku merasa seperti ada yang kurang. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Dan itu bukan hanya rumah. Siem Reap adalah kota yang aneh. Di siang hari, panas menyengat dan debu beterbangan. Di malam hari, lampu-lampu redup menerangi jalanan sempit yang penuh dengan toko souvenir dan kedai kopi murah. Dan di mana-mana, ada batu. Batu candi yang sudah berdiri ribuan tahun. Batu yang diselimuti akar pohon purba. Batu yang sepertinya bisa bicara jika saja manusia mau mendengarkan. Pertama kali aku sampai di lokasi proyek, aku langsung disambut oleh foreman lokal bernama Soun, pria kurus dengan mata tajam dan senyum jarang. Kamu dari Indonesia? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang terbata. Aku dari Kalimantan, jawabku. Dan aku bisa kerja keras. Dia mengangguk. Bagus. Di sini tidak ada tempat untuk pemalas. Proyek ini adalah bagian dari restorasi kompleks candi kecil di pinggir hutan. Bukan Angkor Wat, tapi candi kuno yang lebih tua, hampir dilupakan oleh waktu.
Rimbun pepohonan menutupi atapnya, dan akar pohon besar merambat di dinding seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram. Saat pertama kali masuk ke area itu, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Tapi itu pasti hanya hayalan. Atau kelelahan setelah perjalanan panjang. Sore itu, di depan gerbang kompleks, aku bertemu dengannya. Wanita muda dengan kacamata tipis dan rambut dikuncir. Berpakaian sederhana, tapi sorot matanya tajam. Namanya Srey Mom, antropolog lokal yang bekerja sama dengan tim arkeologi internasional. Dia yang baru dari Indonesia, tanyanya pada Soun. Iya. Mandornya, jawab Soun singkat. Srey Mom menatapku sejenak. Nama kamu Hendra? Ya. Kamu kenal aku? Tidak. Tapi aku pernah dengar tentangmu. Orang Dayak. Itu menarik. Aku mendengus pelan. Aku bukan tokoh legendaris atau apa. Aku cuma pekerja. Senyumnya samar. Semua orang punya cerita, Hendra. Bahkan pekerja. Aku tidak suka cara dia mengucapkan nama saya. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Malam itu, aku tidur di barak sederhana dekat lokasi proyek. Udara lembab dan nyamuk beterbangan. Suara kodok dari kolam kecil di luar mengiringi mimpi biasa. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada suara aneh. Hanya debu, panas, dan rasa lelah. Aku memegang kalungku sejenak sebelum tidur. Hanya batu, bisikku sendiri. Tidak ada artinya. Lalu aku memejamkan mata. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Soun mengetuk pintu barakku. Suaranya datar seperti biasa. Sudah waktunya kerja. Aku mengucek mata dan melihat jam tangan murah yang masih berdetak pelan. Pukul 6 pagi. Di Kalimantan, ini waktu untuk mandi dan sarapan. Tapi di sini, di Kamboja, ini waktu untuk mulai bekerja. Di lokasi proyek, pekerja lokal sudah berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka berbicara cepat dalam bahasa Khmer, tertawa sesekali. Beberapa dari mereka menoleh padaku. Aku tahu itu karena aku orang asing. Atau mungkin karena Rizal yang sedari tadi tidak henti-hentinya bercerita tentang betapa hebatnya aku sebagai mandor. Dia bisa ngatur tim dengan baik, katanya sambil menepuk punggungku. Dan dia juga tahu cara bangun dinding batu pura-pura kuno biar kelihatan asli. Aku hanya tersenyum tipis. Aku memang pernah ikut ayah merenovasi rumah adat di kampung, tapi itu bukan alasan untuk dibanggakan. Kamu dari suku Dayak? Tanya salah satu pekerja bernama Chai. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, dengan kulit gelap dan tangan berotot. Iya, jawabku singkat. Lalu kenapa kamu kerja di sini? Bukan di hutan bersama leluhur? Tertawa kecil terdengar. Aku menahan rasa kesal. Aku di sini karena ada pekerjaan. Bukan untuk cerita legenda. Chai mengangguk-angguk, tapi senyumnya tidak hilang. Bagus. Jadi kamu manusia biasa juga. Setelah briefing singkat dari Soun, kami mulai hari dengan membersihkan area candi dari semak-semak liar. Candi itu lebih tua dari Angkor Wat, tapi kurang populer. Banyak wisatawan lebih memilih tempat yang sudah dikenal dan difoto di Instagram. Rizal bekerja di bagian administrasi proyek, jadi ia jarang turun ke lapangan. Tapi siang itu, ia datang membawakan minuman dingin untuk semua orang. Kamu pasti capek, ya? Katanya sambil menyodorkan botol air mineral padaku. Biasa aja, jawabku. Kamu harus lihat candi ini malam-malam. Ada aura aneh. Seperti ada yang menjaganya. Aku mendengus. Kamu nonton film horor Kamboja lagi? Serius. Orang-orang di sini bilang kalau candi ini dulunya digunakan untuk ritual.
Bahkan sampai sekarang, beberapa pekerja takut masuk ke dalam. Kalau takut, kenapa kerja di sini? Karena uang, katanya sambil tertawa. Uang selalu bisa membuat orang lupa takut. Aku diam saja. Aku tahu Rizal suka melebih-lebihkan. Tapi entah kenapa, kata-katanya membuatku penasaran. Sore harinya, Srey Mom datang lagi. Kali ini ia membawa buku catatan tebal dan kamera digital. Kalian sedang membersihkan sisi utara, ya? Tanyanya pada Soun. Iya. Harus selesai sebelum hujan turun. Srey Mom mengangguk lalu melirik ke arahku. Hendra, kamu punya waktu sebentar? Aku ingin bicara. Aku mengangkat alis. Tentang apa? Tentang suku Dayakmu. Aku sedang meneliti hubungan antara budaya Asia Tenggara dan Kalimantan kuno. Dan kamu adalah informasi hidup yang langka di sini. Aku ragu. Aku bukan ahli budaya atau apa. Aku cuma mandor. Tapi kamu lahir di tengah budaya itu. Itu sudah cukup untukku. Aku akhirnya setuju, meski dengan enggan. Kami duduk di bawah pohon besar dekat gerbang candi. Udara panas, tapi angin sepai-sepai membawa aroma tanah basah. Jadi, apa yang ingin kamu tahu? Tanyaku. Ceritakan tentang hubungan suku Dayak dengan batu. Dengan candi. Dengan roh. Aku mendengus. Itu semua omong kosong. Kami percaya pada alam. Pada hutan. Bukan pada roh-roh. Tapi ayahmu memberimu kalung itu, bukan? Aku terdiam. Iya benar. Tapi itu bukan berarti aku percaya pada mitos. Itu cuma oleh-oleh, jawabku. Srey Mom tersenyum samar. Semua oleh-oleh punya makna. Tinggal kita yang memilih apakah mau melihatnya atau tidak. Aku tidak suka caranya bicara. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Malam itu, aku tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada suara aneh dari luar barak. Yang ada hanya rasa lelah dan udara lembab yang menyelimuti tubuhku. Sebelum tidur, aku memegang kalung itu sekilas. Hanya batu, bisikku sendiri. Tidak ada artinya. Lalu aku memejamkan mata. Hari ini cuaca lebih panas dari biasanya. Udara terasa lengket, dan angin hanya sesekali datang membawa debu dari reruntuhan candi. Kami sedang membersihkan sisi timur kompleks, tempat dinding batu tertutup lumut tebal dan akar pohon besar melilit seperti jaring laba-laba. Chai bekerja di dekatku. Ia menggunakan palu kecil untuk mengikis lumut yang sudah melekat selama puluhan tahun. Aku memperhatikan tangannya. Ada bekas luka panjang di pergelangan. Dulu pernah kecelakaan? Tanyaku. Ia tersenyum getir. Bukan kecelakaan. Ini bekas sayatan pisau. Aku mengernyit. Di lokasi proyek? Tidak, jawabnya pelan. Di tempat lain. Tapi aku tidak mau cerita. Itu masa lalu. Aku tidak bertanya lagi. Tapi ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap di belakang leherku. Beberapa hari ini, Rizal mulai sering hilang. Dulu ia selalu muncul di siang hari dengan air minum atau camilan untuk kami, tapi sekarang ia lebih banyak menghilang. Seringkali saat aku melihatnya, ia sedang berbicara dengan orang asing di sudut terminal atau di pinggir jalan. Pagi ini, aku melihatnya masuk ke sebuah bangunan tua di luar area proyek. Bangunan itu tampaknya sudah tidak dipakai lagi, temboknya retak-retak, dan pintunya rusak. Aku melihat ia bicara dengan dua pria berjas hitam. Mereka tidak kelihatan seperti pekerja. Aku ragu-ragu. Tapi aku memutuskan untuk mendekat. Saat aku hampir sampai di depan pintu,
Suara obrolan mereka berhenti. Lalu terdengar langkah kaki cepat dari dalam. Beberapa detik kemudian, Rizal keluar sendirian. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya agak gugup. "Aku cuma cari baut yang jatuh," kataku bohong. "Kamu sendirian?" "Iya. Cuma ngecek bekas gudang lama." Aku tidak percaya. Tapi aku tidak menunjukkan keraguan itu. "Kalau gitu, ayo balik. Son udah marah-marah karena kamu nggak ada di kantor pagi ini." Rizal tersenyum canggung. "Iya, iya. Ayo." Tapi sepanjang jalan, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di sekitarku. Dan Rizal sepertinya tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Sore harinya, aku bertemu Srey Mom lagi. Kali ini di pusat informasi wisatawan dekat Angkor Wat. Ia mengajakku ke sana setelah mengetahui bahwa aku punya waktu kosong sore itu. "Kenapa kamu ajak aku ke sini?" tanyaku saat kami duduk di warung kopi kecil. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan," katanya sambil membuka buku catatannya. Ia menunjukkan foto sebuah simbol yang mirip dengan ukiran di kalungku. "Aku menemukan ini di salah satu gua dekat proyek candi. Simbol ini juga ada di beberapa situs kuno di Kalimantan dan Sumatera. Menurutmu, apa artinya?" Aku menatap simbol itu. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis-garis menyilang di tengah. Mirip matahari. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Ayahku pernah bilang itu adalah simbol penjaga. Tapi itu cuma cerita zaman dulu." Srey Mom tersenyum samar. "Cerita zaman dulu seringkali menyimpan kebenaran yang kita lupa." Aku mendengus. "Atau cuma cara orang tua bikin anak takut?" Ia tidak menjawab. Hanya menutup buku catatannya dan berkata, "Kamu yakin kamu cuma mandor? Bukan penjaga sesuatu yang lebih besar?" Aku diam. Aku tidak suka cara dia bicara. Seolah-olah ia tahu sesuatu tentang diriku yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Malam itu, aku bermimpi aneh untuk pertama kalinya sejak tiba di Kamboja. Aku bermimpi tentang bayangan hitam. Tinggi. Langkahnya berat. Menyeret sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Dan ia memanggilku. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran di tulang belakangku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kalungku terasa hangat kali ini. Aku memegangnya. "Ini cuma mimpi buruk," bisikku sendiri. "Hanya mimpi buruk." Tapi di sudut ruangan, angin bergerak tanpa jendela yang terbuka. Pekerjaan hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kami hanya membersihkan area candi atau memperbaiki dinding yang retak. Tapi pagi ini, Son menyuruh sebagian dari kami untuk membongkar bagian belakang candi yang tertutup reruntuhan. "Ada ruang kosong di sana," katanya saat briefing. "Kami ingin pastikan itu aman sebelum arkeolog masuk." Aku melihat Chai diam-diam menepuk dadanya, seperti orang yang sedang berdoa. Aku hampir bertanya, tapi ia langsung pergi ke kelompok lain sebelum aku sempat menyapa. Aku mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi setiap kali palu mengetuk batu, suara itu terasa aneh. Seperti ada ruang kosong di balik dinding. Seperti sesuatu menunggu di dalam. Rizal tidak muncul pagi ini. Lagi. Ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu. Dan bukan hanya aku yang mulai curiga. Sore tadi, saat jam istirahat, aku mendekati Soun. "Rizal kemarin kemana lagi?" tanyaku santai. Soun mengernyit. Dia bilang ada urusan administrasi sama kantor pusat. Kantor pusat? Proyek ini kan cuma lokal. Soun diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Aku juga heran. Dia banyak uang belakangan. Katanya dari investasi."
Aku nggak percaya. Tapi aku juga nggak punya bukti. Aku tidak menjawab. Cuma mengangguk. Rasanya seperti ada puzzle besar, tapi aku baru punya satu atau dua potong saja. Setelah pulang dari lokasi kerja, aku ingat kata-kata Srey Mom tentang simbol yang ia temukan di sebuah gua dekat candi. Ia bilang tempat itu tidak terlalu jauh dari proyek. Jadi sore itu, aku nekat mencarinya. Gua itu kecil, tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Masuk ke dalam, udara langsung terasa dingin. Bau lembab dan tanah basah menyambut. Dindingnya dipenuhi lumut, tapi di tengah-tengah, ada ukiran batu yang membuat napasku agak tercekat. Itu simbol yang sama. Lingkaran dengan garis-garis menyilang. Seperti matahari yang mati. Aku menyentuhnya tanpa sadar. Dingin. Terasa seperti getaran kecil di ujung jari. Aku buru-buru menarik tangan. Di bawah simbol itu, ada goresan huruf Khmer dan bahasa Latin yang hampir tak bisa kupahami. Tapi ada satu kata yang familiar, penjaga. Aku mundur perlahan. Napasku memburu. Mungkin ini hanya peninggalan budaya kuno. Mungkin ini hanya legenda. Tapi entah kenapa, rasanya seperti aku baru saja melewati batas yang seharusnya tidak kutemui. Keesokan harinya, aku menemui Srey Mom di kantornya sementara di luar kompleks candi. Ia sedang menyortir foto-foto hasil ekskavasi. Aku letakkan fotoku sendiri dari simbol di gua itu di mejanya. Kamu tahu artinya? Ia mengangkat kepala. Matanya memandangku dengan intens. Ini adalah simbol, penjaga, bagi banyak suku di Asia Tenggara, katanya. Termasuk Dayak. Konon, mereka yang dilahirkan sebagai penjaga roh, tidak selalu menyadari dirinya seperti itu sampai mereka benar-benar dibutuhkan. Aku mendengus. Jadi kamu bilang aku penjaga? Tidak, jawabnya tenang. Aku hanya bilang, kadang kita tidak perlu percaya pada sesuatu agar hal itu tetap nyata. Aku menggeleng. Aku cuma mandor bangunan. Dan dunia penuh dengan orang-orang biasa yang akhirnya melakukan hal-hal luar biasa, katanya sambil tersenyum samar. Malam itu, aku pulang ke barak dengan pikiran kacau. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitarku. Rizal berubah. Beberapa pekerja menghilang. Simbol-simbol aneh bermunculan. Dan Srey Mom terus menggodaku dengan cerita-cerita masa lalu yang menyeretku pada sesuatu yang aku tolak selama ini. Sebelum tidur, aku memegang kalungku sekali lagi. Hanya batu, bisikku sendiri. Tidak ada artinya. Lalu aku memejamkan mata. Tapi malam ini, mimpi itu datang lagi. Bayangan hitam. Langkah berat. Menyeret sesuatu. Memanggilku tanpa suara. Dan kali ini, aku tidak bisa kabur darinya. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini. Yang ku tahu, kepala masih terasa pening setelah diseret keluar dari barak. Seseorang menyiramkan cairan aneh ke kain dan menempelkannya ke wajahku. Bau menyengat. Setelah itu, gelap. Sekarang, aku terbangun dalam ruangan sempit. Lampu neon menyala redup di atas, memancarkan cahaya biru pucat. Bau antiseptik menusuk hidungku. Di sekitarku, ada orang-orang berpakaian putih. Masker menutupi separuh wajah mereka. Aku mencoba bergerak, tapi tangan dan kakiku terikat kuat pada meja logam dingin. Jangan repot-repot, kata salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris yang jelas. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku menggerakkan leher. Tubuhku gemetar bukan karena takut, tapi adrenalin. Aku ingin melawan. Tapi otakku bekerja cepat. Mencari cara keluar. Mencari celah. Salah satu dari mereka, wanita dengan rambut dikuncir ketat dan mata dingin,
mendekat. Dia membuka kalungku dan menyodoknya sekilas. "Ini simbol Dayak?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku diam saja. Ia tersenyum samar. "Sayang, kamu ternyata punya darah langka. Itu membuat ginjalmu sangat bersih. Sehat. Berharga." Aku mulai mengerti. Aku bukan korban biasa. Aku target spesial. Dan waktu untuk kabur semakin sedikit. Dokter itu bernama Dokter Virak, begitu kata nama tag di pakaiannya. Ia tampak seperti ahli bedah profesional. Ekspresinya tenang saat ia mengambil pisau bedah dari nampan logam. "Lakukan biopsi dulu," katanya pada asisten di sampingnya. "Kalau hasilnya cocok, kita lanjut pengangkatan." Aku merasakan ujung pisau menyentuh lengan kiriku. Dingin. Tajam. Lalu, tekanan. Tapi tidak ada rasa sakit. Pisau itu tidak menembus kulitku. Dokter Virak mengernyit. "Ada apa?" Asistennya mengerat-kerat lagi. Kali ini dengan tekanan lebih keras. "Masih tidak berhasil." "Ini tidak mungkin," desis dokter itu. "Pasti ada kesalahan." Aku sendiri terkejut. Tapi tidak menunjukkan. Aku juga tidak mengerti. Kenapa pisau itu tidak bisa masuk? Dokter Virak menukar pisau itu dengan alat bedah lain. Pisau listrik, skalpel ultrasonik, bahkan jarum suntik tajam. Semua gagal. Ujung semua alat itu bengkok. Patah. Rusak. Keringat mulai membasahi dahi mereka. "Hebat," gumam salah satu asisten. Dia seperti dilindungi sesuatu." "Jangan bicara omong kosong," bentak Dokter Virak. "Coba dengan pisau baru. Kali ini pastikan tajam." Namun, saat pisau ketiga menyentuh kulitku, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pisau itu tiba-tiba mati, seperti kehabisan daya. Lalu berubah menjadi abu di tangan si operator. Seluruh ruangan sunyi. Dokter Virak mundur selangkah. Matanya membelalak. "Ini tidak normal," katanya pelan. "Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh." Aku menatap mereka. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menjagaku. Dan mungkin, ayahku benar. Mungkin, kalung ini bukan hanya oleh-oleh. Gangguan teknologi mulai terjadi satu persatu. Monitor EKG berkedip liar. Alat pencatat detak jantung rusak. Cahaya lampu berkedip-kedip. Dan tiba-tiba, listrik padam. Teriakan kebingungan terdengar di dalam ruangan. Aku menggunakan kekacauan itu untuk bergerak. Aku tarik ikatanku dengan sekuat tenaga. Salah satu tali sudah agak longgar sejak mereka lengah. Akhirnya, aku berhasil melepaskan tangan kananku. Aku langsung menghantam wajah asisten terdekat, merebut kunci dari saku celananya, dan melepaskan ikatan kaki. Aku berdiri, napas menggelegar. Dokter Virak melangkah mundur. Matanya penuh ketakutan. "Kamu bukan manusia biasa," katanya parau. Aku menatapnya. Aku juga baru sadar itu hari ini. Lalu aku kabur. Keluar dari ruang operasi. Menuju lorong gelap. Mencari pintu. Mencari udara segar. Mencari kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin dunia ini tidak hanya tentang apa yang bisa dilihat. Mungkin, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi nyata. Sangat nyata. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari.
Kaki masih gemetar. Napasku tersengal-sengal. Tapi aku tidak berhenti sampai suara langkah kaki mereka hilang di kejauhan. Aku tidak peduli arah mana yang kutempuh, yang penting adalah keluar dari sana. Sekitar pukul 3 pagi, aku akhirnya sampai di pinggir hutan lebat. Rimbun pepohonan menyambutku seperti pelukan gelap. Aku masuk tanpa ragu. Di bawah naungan dedaunan tebal, aku menjatuhkan diri. Tubuhku sakit. Mataku panas. Otakku terus memutar ulang apa yang baru saja terjadi. Kenapa pisau itu tidak bisa menembus kulitku? Aku merogoh saku jaketku. Kalung itu masih ada. Dingin. Tapi entah kenapa, rasanya lebih berat dari biasanya. Aku memandangnya dalam redup cahaya bulan. Batu kecil itu tampak biasa saja. Tidak bersinar. Tidak bergetar. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ia sedang mendengarkanku. Apa kamu yang melakukan itu? Bisikku pelan. Apa kamu yang melindungiku? Tidak ada jawaban. Hanya desiran angin di antara daun-daun. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku menemukan warung kopi kecil di tepi jalan desa. Aku duduk di pojok, memesan teh manis hangat, dan mencoba tenangkan pikiran. Lalu Srey Mom datang. Ia duduk di hadapanku tanpa izin, seperti biasa. Matanya tajam. Seperti selalu tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Kamu habis dari tempat buruk, katanya pelan. Bukan pertanyaan. Tapi pernyataan. Aku diam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, ada yang aneh dengan tubuhmu, bukan? Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Aku mendengus. Bagaimana kamu tahu? Karena orang-orang sepertimu, jarang sekali lahir. Aku menggeleng. Aku cuma manusia biasa. Dan manusia biasa tidak bisa bertahan hidup saat pisau bedah gagal menembus kulit mereka. Balasnya tenang. Aku terdiam. Jantungku berdebar keras. Jadi, kamu tahu apa yang terjadi padaku? Ia menghela napas. Aku punya beberapa teori. Tapi kamu harus siap mendengarnya. Aku meneguk tehku. Manis. Hangat. Nyata. Seperti hal-hal lain dalam hidupku yang mungkin tidak lagi sesederhana kelihatannya. Sore itu, kami pergi ke sebuah desa kecil di luar Siem Reap. Tempat tinggal seorang tua bernama Toksot, mantan pemuka spiritual yang dulunya bekerja sama dengan tim arkeologi internasional. Ruangannya penuh dengan lukisan candi, ukiran batu, dan simbol-simbol kuno yang mirip dengan yang pernah kulihat di gua. Kamu membawa perlindungan, kata Toksot saat melihat kalungku. Tapi kamu tidak percaya padanya. Aku mendengus. Aku tidak percaya pada hal-hal mistis. Tapi tubuhmu percaya, katanya dengan senyum samar. Ada alasan mengapa pisau itu tidak bisa menyayatmu. Dan itu bukan karena ilmu kedokteran atau teknologi. Aku menggeleng. Itu tidak masuk akal. Masuk akal jika kamu mengubah cara pandangmu, ujarnya. Darahmu adalah benteng. Tapi benteng itu hanya berdiri jika kau menghormatinya. Jika kau menolaknya, maka ia akan goyah. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Kamu adalah penjaga. Tapi kamu belum siap menjadi satu. Malam itu, aku tidur di rumah kecil milik Srey Mom. Di bawah langit malam yang penuh bintang, otakku terus memutar-mutar semua yang telah kudengar hari ini. Aku masih tidak ingin percaya bahwa ada kekuatan supranatural yang menjagaku. Tapi bagaimana menjelaskan pisau itu? Bagaimana menjelaskan getaran di tulang belakangku setiap kali aku menyentuh kalung ini? Aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Aku mungkin bukan dukun,
Aku mungkin bukan tokoh legendaris. Tapi aku juga bukan manusia biasa. Dan mungkin, inilah waktunya untuk berhenti menyangkal siapa aku sebenarnya. Aku duduk di ruang tamu rumah kecil Srey Mom. Udara malam agak sejuk karena angin dari jendela yang sedikit terbuka. Di luar, suara kodok dan serangga malam saling bersahutan seperti ritual tak resmi dari hutan. Aku memandang Srey Mom dengan tatapan tajam. Bagaimana kamu tahu aku diculik? Ia tidak menjawab langsung. Ia meletakkan cangkir tehnya pelan-pelan, lalu menatapku. Matanya tenang, tapi penuh beban. Aku tahu karena aku sedang menyelidiki mereka, katanya akhirnya. Sejak lama. Aku mengerat-kerat ujung kursi kayu dengan kuku. Jadi kamu tahu aku dalam bahaya, tapi tidak menolong? Srey Mom menghela napas. Kalau aku menolongmu lebih awal, semua akan hancur. Aku sedang mengumpulkan bukti. Menemukan lokasi penyimpanan korban. Jika aku bertindak gegabah, mereka akan kabur. Dan ratusan nyawa bisa hilang. Aku mendengus. Jadi hidupku cuma bagian dari perhitunganmu? Tidak, jawabnya tegas. Kamu adalah kunci. Bukan hanya korban. Tapi kunci untuk menghancurkan mereka dari dalam. Aku diam. Jantungku berdebar keras. Ini bukan hanya soal diriku sendiri. Ini lebih besar dari itu. Beberapa jam setelah percakapan itu, Srey Mom membawaku ke sebuah ruangan kecil di lantai 2 rumahnya. Di sana, ada layar komputer menyala, dokumen-dokumen rahasia berserakan, foto-foto orang-orang yang menghilang, dan peta wilayah Kamboja yang dipenuhi titik merah. Aku bukan hanya antropolog, katanya. Aku agen dari tim investigasi internasional yang menyelidiki perdagangan organ manusia secara rahasia. Aku melongo. Kamu polisi? Lebih tepatnya intelijen khusus. Kami menyamar sebagai arkeolog, peneliti, atau pekerja budaya agar bisa masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Termasuk proyek candi di Siem Reap. Aku mulai mengerti mengapa ia begitu tertarik padaku sejak pertama kali bertemu. Dan kenapa kamu tertarik pada suku Dayak? Tanyaku. Karena ia tahu sesuatu tentang ayahku. Ayahmu bukan hanya mandor biasa, bukan? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Dia petani. Hidup biasa. Apa hubungannya dengan ini semua? Srey Mom menggeleng. Ayahmu adalah keturunan penjaga roh. Salah satu dari sedikit orang yang masih memiliki darah kuno yang bisa melindungi tubuh dari bahaya fisik. Itu sebabnya pisau tidak bisa menyayat kulitmu. Itu sebabnya kamu selamat dari operasi itu. Aku menggeleng. Itu omong kosong. Lalu bagaimana kamu menjelaskan itu? Ia menunjuk tanganku. Kamu punya sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka tidak menculikmu karena kamu lemah. Tapi karena kamu kuat. Aku diam. Otakku berputar cepat. Semua yang kukira logis, semua yang kupercaya, mulai goyah. Srey Mom menunjukkan peta digital di layar. Titik merah menunjukkan lokasi-lokasi sindikat. Salah satunya adalah tempat aku disekap. Ada puluhan korban di bawah tanah di beberapa candi tua. Mereka disembunyikan di gua-gua bawah tanah yang dulunya digunakan untuk ritual kuno. Proses pengambilan organ dilakukan secara ilegal di sana. Kenapa polisi tidak masuk saja? Tanyaku. Karena tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Tapi sekarang kamu ada. Aku menatapnya. Kamu mau aku masuk lagi ke sana? Iya, katanya tenang. Tapi bukan sebagai korban. Melainkan sebagai penyelamat. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini berbahaya.
Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Aku adalah bagian dari ini sejak lahir. Dan mungkin, inilah waktunya untuk menjadi lebih dari sekadar penonton. Aku tidak tahu apa yang membuatku kembali ke terminal tua itu. Mungkin insting. Mungkin rasa penasaran yang sudah lama menggerogoti hatiku. Rizal ada di sana. Berdiri di bawah lampu jalan yang redup, dengan jaket compang-camping dan senyum biasa yang ia selalu tunjukkan. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seperti ia bukan orang yang menyebabkanku nyaris mati. "Kamu datang?" katanya pelan saat melihatku. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendekat, langkahku pelan tapi tegas. Mati-matian ku tahan amarah yang mulai membara. "Kenapa?" tanyaku akhirnya. "Kenapa kamu lakukan itu padaku?" Senyum Rizal menghilang. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu di Kamboja, aku melihat keraguan di matanya. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Aku tidak tahu kalau mereka akan melakukan itu padamu." Aku tertawa sinis. "Jadi kamu pikir mereka cuma ingin foto selfie denganku? Atau mungkin minum teh sore bersama?" Rizal menunduk. "Aku butuh uang, Hendra. Banyak uang. Dan mereka membayar besar untuk informasi tentang target yang spesial." Aku mengepalkan tangan. "Dan kamu pikir aku cocok karena aku spesial?" "Iya," katanya tanpa menipu. "Tapi aku tidak tahu sampai sejauh itu. Aku tidak tahu mereka akan menculikmu. Aku tidak tahu mereka akan mencoba mengambil organmu." Aku diam. Jantungku berdebar keras. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena sesuatu yang lain. Kemarahan. Luka. Trauma. Dan juga pemahaman. Rizal menarik napas panjang. Lalu ia mulai bercerita. Ia bekerja untuk sindikat itu sejak beberapa bulan sebelum aku datang ke Kamboja. Awalnya ia hanya menjadi mata-mata, mencari pekerja asing yang bisa dijual sebagai target potensial. Orang-orang yang tidak punya keluarga dekat, tidak punya riwayat medis lengkap, dan mudah hilang tanpa jejak. "Aku tidak merasa bersalah pada awalnya," katanya. "Aku pikir ini cuma bisnis gelap biasa. Uang cepat. Tidak melibatkan darah. Tapi ternyata, itu semua omong kosong." Ia menatapku. "Mereka bukan cuma ambil organ. Mereka melakukan eksperimen. Mencari tubuh yang bisa bertahan. Tubuh yang tidak rusak. Dan ketika mereka dengar tentangmu." Aku menelan ludah. "Dari siapa mereka dengar?" Rizal menatapku sedih. "Dari aku." Aku mengepal erat. Tapi aku tidak memukulnya. Aku tidak mau jatuh ke level yang sama dengannya. "Kalau begitu," kataku pelan, "kenapa kamu tidak kabur saja dari sini setelah berhasil?" Ia tersenyum getir. "Aku mencoba. Tapi sekali masuk, sulit keluar. Mereka tahu segalanya. Tempat tinggalmu. Keluargamu. Bahkan ibumu di Kalimantan." Aku terdiam. "Mereka tahu tentang ibuku?" "Maaf," gumam Rizal akhirnya. "Aku benar-benar minta maaf, Hendra. Aku tidak tahu betapa buruknya semua ini sampai aku melihat wajahmu di laporan rahasia mereka. Sampai aku tahu kamu hampir mati." Aku menatapnya lama. Wajahnya yang dulu akrab kini terasa seperti asing. Teman yang dulu tertawa bersamaku, kini berdiri sebagai musuh yang menyakitkan. "Aku tidak bisa langsung memaafkanmu," kataku pelan. "Tapi aku juga tidak bisa membencimu selamanya." Rizal menunduk. "Aku tidak pantas dimaafkan."
Tapi aku bisa bantu kamu. Aku mendengus. Bagaimana? Aku tahu lokasi penyimpanan korban lain. Aku tahu sistem mereka. Aku tahu cara masuk tanpa dicurigai. Aku diam lagi. Otakku berputar cepat. Ini bisa jadi jebakan. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi kesempatan. Srei Mom sudah menunggu di mobil dekat sini. Ia pasti sudah merekam semua pembicaraan ini. Aku yakin. Aku menatap Rizal sekali lagi. Kalau kamu serius bantu aku, maka kamu harus siap bertindak. Rizal mengangguk. Aku siap. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah percakapan itu, aku pulang ke rumah Srei Mom. Udara malam terasa dingin. Langit penuh bintang, tapi rasanya seperti tidak ada keindahan hari ini. Aku duduk di balkon kecil, menatap kalungku. Batu itu masih dingin. Tapi entah kenapa, rasanya lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah Rizal benar-benar bisa dipercaya. Tapi satu hal yang pasti. Aku sudah tidak sendirian lagi. Dan mungkin, inilah saatnya untuk berhenti lari dari masa lalu. Mulai besok, aku akan berjuang untuk menyelamatkan yang lain. Seperti diriku dulu. Hujan turun pelan di tengah malam. Udara dingin menyusup masuk melalui celah jaketku. Aku duduk di belakang mobil hitam milik Srei Mom, menatap layar tablet yang menunjukkan denah bawah tanah candi kuno. Ini adalah tempat mereka menyimpan para korban, kata Srei Mom dengan suara rendah. Ada 2 lantai bawah tanah. Lantai 1 untuk penyimpanan sementara. Lantai 2 untuk operasi. Rizal menarik napas panjang. Wajahnya pucat. Aku pernah ke sana sekali. Mereka tidak akan mudah melepaskan siapapun yang sudah masuk. Aku menatapnya. Kalau begitu, kamu tahu jalan keluarnya? Ia mengangguk. Jika kita bisa sampai ke ruang kontrol, kita bisa buka semua pintu darurat dan membuat kekacauan. Srei Mom menutup laptopnya. Kita hanya punya satu kesempatan. Kalau gagal, kita bisa ikut jadi target. Aku mendengus. Aku sudah nyaris mati sekali. Tidak ada alasan takut lagi. Lalu kami bergerak. Candi itu tampak sunyi dari luar. Hanya cahaya redup dari obor kayu yang menyala di sekitar halaman. 2 penjaga berdiri di depan gerbang utama, merokok dan tertawa kecil. Tapi kami tidak masuk dari situ. Dengan bantuan Rizal, kami menyusup melalui saluran air tua di sisi timur candi. Lorong sempit dan basah membawa kami ke bagian bawah bangunan. Di sana, sebuah trapdoor menuju dunia lain. Dunia gelap. Kami turun. Langkah-langkah kami pelan. Napas terasa sesak karena udara lembab dan bau anyir darah lama. Kami sampai di lantai 1. Di dalam ruangan besar itu, puluhan orang dipasung di dalam sel-sel batu. Beberapa masih sadar. Sebagian besar tidak. Tubuh mereka lemah. Mata mereka kosong. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu rasanya. Dan aku tidak akan biarkan ini terus terjadi. Sebelum kami bisa membuka sel, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Penjaga. Kita harus cepat, bisik Srei Mom. Rizal maju. Ia masih kenal beberapa dari mereka. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Sayangnya, mereka sudah tahu ia mengkhianati mereka. Satu dari penjaga mengeluarkan senapan laras pendek. Ayo, Rizal. Kamu pikir kamu bisa kabur dari sini? Rizal tersenyum getir. Aku tidak kabur. Aku datang untuk membayar dosaku. Dia menerjang. Temukan.
Pergelutan singkat terjadi. Srey Mom berhasil merebut senjata. Aku membantu mengalahkan dua penjaga lain. Dan akhirnya, kami bisa sampai ke ruang kontrol. Tapi Rizal terkena tembakan di dadanya. Aku berlari ke arahnya. Darah mengalir deras dari lukanya. Matanya mulai berkabut. Maaf lagi, gumamnya. Tolong selamatkan mereka. Aku menggenggam tangannya. Kamu sudah melakukan cukup. Ia tersenyum. Aku harap ayahmu bangga padamu. Matanya menutup. Perlahan. Seperti daun yang jatuh. Srey mau menarikku. Kita tidak punya waktu. Aku mengangguk. Air mata belum jatuh. Tapi rasa sakitnya sudah mulai menusuk. Kami masuk ke ruang kontrol. Aku menemukan saklar besar di dinding. Tanda bahasa Khmer dan simbol-simbol kuno. Aku menyentuh saklar itu. Dan tiba-tiba, getaran. Dari dalam tubuhku. Kalungku bersinar redup. Batu itu hangat. Seperti sedang hidup. Aku merasakan sesuatu mengalir dalam darahku. Suara berbisik dalam bahasa yang tidak aku kenali. Tapi aku mengerti. Itu suara leluhurku. Dan kali ini, aku mendengarkannya. Aku menekan saklar. Seluruh sistem listrik candi mati. Lampu padam. Alarm berbunyi. Pintu-pintu darurat terbuka. Para korban mulai berteriak. Keadaan kacau. Sindikat panik. Dan kami mulai menyelamatkan. Kami berhasil keluar. Satu persatu korban dibawa ke tempat aman. Srey Mom sudah menghubungi tim intelijen internasional. Bantuan segera datang. Aku melihat langit malam. Hujan masih turun. Tapi rasanya seperti hujan membersihkan jiwa. Aku berdiri di ambang candi. Menoleh ke belakang. Ke tempat Rizal jatuh. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku berdoa. Dalam bahasa Dayak. Bahasa yang dulu kutolak. Aku duduk di dalam pesawat kecil yang membawaku kembali ke Pontianak. Udara dalam kabin dingin, tapi jauh lebih hangat daripada hatiku saat pertama kali pergi dari sini. Kalung itu masih di leherku. Batu kecil itu tidak bersinar lagi. Tapi aku bisa merasakan getarannya kadang-kadang. Seperti ia masih hidup. Seperti ia tahu aku sedang pulang. Srey Mom menemani hingga bandara internasional. Ia tidak banyak bicara. Hanya berkata, kamu sudah menyelamatkan mereka. Sekarang waktunya menyelamatkan dirimu sendiri. Aku mengangguk. Aku tahu maksudnya. Setelah semua ini, aku tidak bisa pura-pura bahwa dunia hanya terdiri dari apa yang bisa kulihat atau sentuh. Ada sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, aku adalah bagian dari itu. Desaku belum berubah banyak. Rumah panjang masih berdiri megah di tengah hutan. Anjing-anjing tua masih tidur di depan halaman rumah tetua. Asap api unggun naik pelan dari dapur-dapur sederhana. Tapi aku yang berubah. Aku turun dari mobil pick-up yang menjemputku. Beberapa anak kecil menatapku dari kejauhan. Mereka pasti heran melihat orang muda pulang dengan raut wajah seperti ini. Ibuku keluar dari dalam rumah. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya kamu pulang, katanya pelan. Aku mendekat. Memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis. Aku minta maaf, Bu. Aku pergi tanpa pamit. Aku pikir semua ini omong kosong. Tapi ternyata ayah benar. Ia menepuk punggungku.
Ayahmu selalu tahu. Dia cuma menunggu kamu siap. Esok paginya, aku datang ke rumah Panjang. Tetua adat sudah menunggu. Mereka tidak marah. Hanya tersenyum. Kamu kembali bukan karena kalah, kata salah satu dari mereka. Tapi karena kemenangan. Aku mengangguk. Aku tidak perlu menjelaskan semuanya. Mereka tahu. Ritual dimulai. Api menyala di tengah ruangan. Bau daun obat dan asap kayu bakar menyelimuti udara. Drum tradisional dipukul perlahan, irama yang mengiringi doa-doa para tetua. Aku duduk di tengah lingkaran. Di tanganku, sebuah batu kecil diberikan oleh kepala adat. Ini adalah simbol pengakuan, katanya. Bahwa kamu kembali sebagai bagian dari kami. Bukan karena tahayul. Tapi karena kamu akhirnya melihat apa yang selama ini kamu tutup. Aku menatap kalungku. Lalu meletakkannya di atas batu itu. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan air mata jatuh bukan karena kesedihan. Tapi karena kedamaian. Beberapa hari setelah ritual, aku pergi ke candi kecil di ujung desa. Tempat nenek moyang suku Dayak dulu melakukan komunikasi dengan roh-roh alam. Di sana, aku menemukan ukiran batu yang sama seperti yang ada di Kamboja. Lingkaran dengan garis-garis menyilang. Simbol penjaga. Aku menyentuhnya perlahan. Dan kali ini, tidak ada getaran keras. Tidak ada cahaya aneh. Tidak ada suara bisikan. Hanya ketenangan. Seolah-olah ia mengatakan, "Kamu sudah pulang." Aku tidak tahu apakah semua ini benar-benar kekuatan supranatural. Atau cuma kebetulan. Atau efek psikosomatis dari keyakinan yang mulai kuterima. Tapi aku juga tidak peduli. Yang penting adalah, aku selamat. Aku belajar. Aku pulang. Dan mungkin, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di kuil kuno, kalung itu bersinar redup lagi, mungkin menandakan bahwa tugasnya belum selesai. Atau mungkin, itu hanya bayangan dari sinar matahari senja.